Silakan Mbak Surya. Sudah recording ya? Ya. Terima kasih, selamat sore. Hari ini akan sharing tentang research. Jadi isinya mungkin ya sebuah model untuk riset saja. Ini saya sudah sharing sesuatu kah? Belum, Mbak. Hitam aja. Hitam. Kalau ini hitam salah itu. Apa namanya? Ini aja. Tampilan aja. Tampilan ini tesis nih. Yosia juga ada di sini. Devina ada di sini. Devina punya data tapi belum lengkap, jadi saya ini pakai data pura-pura aja yang mirip-mirip. Jadi ada beberapa data yang nanti kita ceritakan itu apa gitu ya. Ini saya coba membuat simulasi untuk kuliah hari ini yang berkaitan dengan riset. Oke, supaya enak kita start aja dari langsung program aja. Oke, start dari melihat datanya Devina itu bentuknya seperti apa. Kalau data aslinya ada di tempat Devina. Kita start dari new saja. New. Kita beri nama ini soal ANN untuk menyelesaikan misalnya regresi dari konsentrasi, misalnya konsentrasi apa etanol atau apapun ya, etanol gitu. Misalnya di hand sanitizer atau whatever di tempat yang lain. Atau konsentrasi etanol di air gitu juga tidak apa-apa. Karena ini datanya masih fake data, masih belum benar, datanya masih menunggu dari Devina data yang benar, tetapi caranya bekerja bagaimana? Nah, kita tulis di sini yaitu ANN untuk regressions atau ya regression aja ya. Untuk sensor misalnya humidity atau apa, sensor yang tergantung dari waktu. So ini mestinya ada Devina di sini nanti. Devina, nggak tahu pembimbingnya siapa, Surya kak, Buhana kah? Pembimbingnya saya tidak tahu siapa saja. Nah, saya tulis Hana dulu di sini ya. Oke, so dari data fake tadi kita cek dulu satu ya, salah satu ini ya. Ini kita klik kanan terus copy as path supaya path-nya kita tahu. Kita butuh pandas, untuk itu import pandas SPD. Saya kira selalu butuh Nambi juga, Nambi SNP untuk menggambar, import matplotlib, pyplot, SPET, apalagi untuk file mungkin import globe, apalagi ya, untuk file sudah. Mungkin untuk menggambar tidak semua yang digambar, jadi kita import bilangan random untuk menggambar beberapa saja. Oke, sementara itu dulu. Awalnya
agak lama ya karena harddisknya di luar eksternal harddisk. Oke, fine. Terus kita coba tadi yang sudah di copy, kita buat foldernya tadi dari sini. Kita ambil foldernya saja, jadi nama filenya tidak usah, foldernya di sini. Terus kita simpan dalam file name gitu, file names gitu misalnya. Ini sama dengan apa caranya, pakai glob saja, glob. Terus apa yang dilihat adalah folder dan isinya. Nah, untuk melihat isinya bisa ditambah bintang begini. Kita lihat file names itu apa saja. Nah, itu dia. Jadi misalnya ini alkohol 0% gitu. Sampel ke 0, kemudian alkohol 0% sampel ke 1, 0% sampel ke 10, 0% sampel ke 11, dan seterusnya. So, untuk yang 0% itu ada 12 sampel, yang 10% ada 12 sampel juga, 30% ada 12 sampel, 50% ada 12 sampel, 60%, 70%, 80%, 90%. Nah, itu adalah data konsentrasi untuk etanol atau alkohol dalam suatu liquid. Liquidnya bisa air, bisa yang lain, hand sanitizer dan sebagainya. Kita ambil satu ya, misalnya yang keberapa ya? Yang ke terakhir saja. Kita ambil satu yang terakhir, yaitu file names. Yang terakhir berarti ini -1 gitu. Nah, itu file itu kita ambil, kita masukkan ke dalam data frame, berarti pakai apa? Pandas read csv gitu ya. Read csv, terus ini begitu. Terus kita lihat bentuknya kayak apa. Cek. Let's check. Nah, ada created at kapan, terus di sini ada field, sebelumnya ada field 1, field 2 dan sebagainya. Kalau yang sudah tahu ThingSpeak berarti ini datanya pasti disimpan di ThingSpeak. Betul ya, Devina? Devina apa? Menyimpan semua ya? Ya? Iya, Pak. Di ThingSpeak sehingga formatnya data seperti ini. Tapi saya ambil satu saja, sebuah field gitu. Bisa field 1, field 2 dan sebagainya. Anggap saja field 4 ini adalah suatu angka, ini menunjukkan masih bebas gitu, yang berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan misalnya penguapan. Kita gambar. Sebelum kita gambar sebenarnya ini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu menjadi numerik. Ini kan masih string yang ini. Kalau string diasumsikan bahwa indeks ini misalnya dari 0 ke 1, kemudian 1 ke 2 kan selisihnya 1 semua ya. Itu sama dengan selisih antara waktu ini dengan waktu itu. Ini kira-kira 15 detik semua ini. 15 detik. Kalau misalnya ini diyakini selalu ada dalam 15 detik, maka kita bisa langsung plot. Misalnya langsung plot saja df plot gitu, apa yang terjadi kalau df plot. Tapi df-nya
Y-nya sama dengan apa? Field 4 ya. Gini ya. Kalau susah pakai apa? Pakai matplotlib. Nah, ini sudah seperti ini. So ada profile tentang keberadaan etanol atau alkohol yang berubah terhadap waktu. Mungkin karena penguapan atau yang lain, karena pemanasan atau apa. Tapi dalam riset itu Devina membuat satu lingkungan yang sama. Misalnya suhunya harus segini, kemudian dibiarkan etanol atau alkohol itu menguap dari hand sanitizer-nya atau dari yang lainnya. Kemudian diukur dengan sebuah sensor. Dan ini hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini baru satu hasil. Dan ini ada berapa? Ada 250 data. Ini adalah nomor indeks, bukan waktu, sehingga kita perlu membuatnya sebagai waktu. Caranya membuat sebagai waktu gimana? Ini kan bukan waktu ya. Ini adalah string yang di sini nih. Yang ini adalah waktu sebenarnya, tetapi belum menjadi suatu angka yang bisa untuk menjadi aksis numerik, sehingga kita perlu membuat itu suatu angka atau date time. Itu bisa pakai perintah pandas sorry PD itu date time, terus apa yang mau di ini kan, kolom created at-nya itu diubah, created at diubah. Nah, ini seperti ini. Sekarang ini sudah menjadi ini dia date times ya, bukan sebagai string lagi, tetapi sebuah date times. Nah, ini bisa juga dijadikan angka. Caranya menjadikan angka yang biasa itu memakai S-type, terus kita bisa memakai numpy terus tab gitu, terus cari integer. Nah, ini ada beberapa integer, pilih yang integer 64. So, kalau dibuat tipe integer 64, maka angkanya panjang. Sorry, batuk. Nah, ini adalah waktu dalam nanosekon. Nolnya, kapan nolnya sudah dahulu kala, terus sekarang sudah sekian nanosekon. Supaya menjadi detik gimana? Hilangkan nolnya ini. Nolnya ada berapa nih? Ada 9. Berarti ini dibagi 10 pangkat 9. Nah, ini sudah detik. Nah, ini sudah detik, bisa pasang itu dalam DF. DF misalnya kita kasih nama time gitu. Time. Oke. Maka DF-nya nanti kayak apa? Nah, ini dia time-nya seperti itu. Terus dalam riset ini kita perlu tahu ini kan tanggal risetnya adalah tanggal segini ya. Jamnya jam segini. Nah, itu jika mahasiswa melakukan riset pertama kali, jadi on-nya pada detik ini. Dianggap pada detik ini itu starting
recordingnya, sehingga paling enak adalah membuat satu lagi variabel waktu yang isinya adalah time dikurangi time yang pertama. Nah, seperti ini kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini dia. Jadi time itu start dari 0 detik, kemudian 15 detik, 30 detik, dan seterusnya. Terus tadi ada berapa data? Kan ada 241 data saja. Dan itu persis ada 3.600 detik. Ya, 1 jam ya. Setelah 1 jam, dimatikan atau tidak recording lagi, tapi sampelnya diganti lagi dengan konsentrasi yang sama, ganti lagi sampai, kalau dalam hal ini tadi ada 12 kali ya untuk satu sampel. Terus nanti konsentrasi beda, diukur lagi. Nah, kalau alatnya bisa ada banyak, bisa lakukan lebih banyak dari yang ada di sini. Nah, sekarang kita coba bagaimana melihat ukuran ini, ukuran dari DF itu ada 241, sementara ukuran dari data berapa? Length dari file name itu datanya ada 104 saja. Nah, berarti kalau time series ini yang 241 itu dianggap sebagai features, maka features-nya itu kebanyakan karena apa? Sampelnya cuma 104. Sehingga sampelnya data yang ada 241 itu yang ini ya ke bawah, ini perlu di resampling supaya apa? Panjangnya tidak lebih panjang dari 104. Kalau bisa sangat lebih kecil dari 104 gitu. Kemarin kita browsing sama Devina, itu perbandingannya bisa 10:1 atau bahkan 20:1. Jadi kalau ininya 104 datanya, maka paling tidak kita mempunyai panjang time series itu tidak terlalu panjang, tapi hanya 1/10-nya misalnya, berarti hanya 10 data gitu, atau 20 data atau 30 data. Kita coba saja. Nah, bagaimana cara membuat data ini yang tadinya 15 detik sekali menjadi misalnya 1 menit sekali atau 2 menit sekali. Nah, kita perlu namanya sampling. Ya. Putus tadi. Jadi terputus, diulang. Tadi Oke, terputus. saya ulangi. Kita akan Bicaranya tadi ya, terputus. kita akan membuat suatu model ANN. Jadi ada X, ada Y. Biasanya X-nya itu mempunyai dimensi banyaknya kolom itu adalah misalnya N gitu, terus sampelnya adalah M, jadi M kali N. Nah, N-nya itu nggak boleh lebih besar daripada sampelnya. Ini sampelnya cuma 104 toh, sehingga kita perlu mengurangi jumlah features. Karena nanti akan jelas ketika kita sudah membaca seluruhnya. Sekarang kita belajar dulu bagaimana cara meresampling ini ya. Caranya resampling adalah dengan
resample. Tapi kita lihat dulu indeksnya. DF indeks sama dengan apa? Nah, itu masih angka seperti ini. Bagaimana kalau ini, yang created at-nya itu, kita pindah sebagai indeks. Nah, kita taruh di sini ya. Jadi DF indeksnya itu adalah yang ini, created at itu. Berarti kita copy yang ini ya. Kita copy. Ini, itu adalah sebagai indeks. Nah, jadi ada kayak gini, tapi ini dari double, ini bisa dibuang. Sebelum saya buang, saya cek di sini DF indeksnya itu jadi kayak apa. Nah, sekarang DF indeksnya sudah menjadi date times index, date text index, tapi di sini dilihat frekuensinya nggak ada, none. Nah, ini kita butuh informasi tentang frekuensi. Kalau dalam hal ini frekuensi adalah yang ini dia, delta T-nya. Jadi setiap 15 detik kan datanya muncul ya. Jadi ini frekuensinya adalah 15 detik. Berarti kita perlu menambahkan di sini DF sama dengan DF S-frek. S-frek ya, terus dikasih persis di sini kan 15 detik, tulis 15 detik, 15 sekon. Kalau menit itu M-I-N-M-nya besar, terus I kecil, N kecil. Nah, kita coba lagi ya. Putus-putus suaranya. Oh ya. Terputus-putus suaranya. Waduh, kalau putus-putus internetnya. Temannya teman. Lancar sih, Bu. Enggak apa-apa, Pak. Mantap. Enggak putus. Lancar, Bu, lancar. Lancar di sini. Oh ya. Berarti yang putus-putus laptopnya buahnya doang. Nanti kalau ngopi dulu. Nah, kita lihat indeksnya lagi. Nah, ini dia ada frex gitu, 15 detik. Tadi kan none ya, sekarang ada 15 detik. Nah, itu digunakan untuk apa? Nanti untuk resampling jadi mudah. Sekarang saya buang ini dulu ya, yang created ad-nya kan ada 2 gitu ya. Saya buang dulu saja. Gimana caranya ya? Membuang tuh gimana caranya? Drop ya, DF sama dengan DF drop. Berarti yang di drop apa? Created add. Oke, aksesnya adalah column, akses 1. Let's see what happened. Oh, salah. Sekarang sudah cuma ini saja, satu ini doang di indeks. Nah, yang lainnya adalah field ini, terus ini time-nya yang aslinya adalah ini. Jadi ini namanya timestamp. Timestamp bisa dikembalikan ke bentuk yang ini juga. Sudah ada ini, sebenarnya time ini tidak usah gitu. Tapi kita memerlukan titik nolnya di mana? Nah, itu sangat penting. Ini mungkin nolnya nggak di sini, ini belum siap di record, mungkin nolnya di sebelah sini. Nah, sehingga sebenarnya time series pun bisa ada augmentations, yaitu dengan shift di detik yang pertama, tapi di data yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Tapi sekarang kita asumsikan bahwa ketika etanol atau metanol itu diteteskan ke dalam sensor, itu adalah T sama dengan 0 gitu ya. Asumsinya gitu ya, Devina. Kalau misalnya starting recordingnya nggak pas, nanti cara recordingnya diperbaiki supaya asumsi itu pas, yaitu 0 adalah ketika metanol
teteskan ke dalam sensor itu. Sehingga kita hanya lihat T-nya ini 0, 15 detik, 30 detik. Terus apa yang terjadi? Oh, ternyata konsentrasinya berubah gitu, misalnya bukan konsentrasi. Ini kan menguap ya, jadi lama-lama hilang, Nah, sensornya kebetulan kalau etanolnya hilang, ini membesar gitu ya. Kalau ditambah etanol lagi, ini mengecil gitu. Tergantung sensornya ya. Sensornya bebas apapun. Yang penting itu bisa merekod perubahan. Kalau sensornya tidak berubah, nah itu malah tidak bisa. Jadi belilah sensor apapun, terus kalau ditambah sesuatu dan itu berubah, bisa dipakai. Misalnya sensor apa? Sensor cahaya misalnya. Ini, gini caranya. Nah ini misalnya ya, saya punya satu plat yang nggak terlalu mengkilap, ini masih buram, kemudian ditetesin itu tadi, terus kita kasih laser atau apa, dikasih lampu gitu, begini. Ini kalau etanolnya menguap, kan lampunya berubah, ya kan? Kalau misalnya ini permukaannya misalnya ini air saja ya, ini air, terus dikasih lampu, kalau ada airnya kan lampunya bisa mantul dengan bagus. Tapi kalau airnya hilang, itu pantulannya sudah berubah. Jadi ini nanti sensornya adalah sensor cahaya. Jadi untuk sensor-sensor bisa berbagai macam sensor yang secara fisika atau bahkan secara kimia bisa dilihat efeknya. Nah, ini kita milih sebuah sensor yang efeknya sangat jelas ketika etanol atau metanol itu menguap, ternyata bentuknya gini. Apakah semua bentuknya gitu? Ternyata tidak. Dan ini kita tunjukin ya. Kita coba baca dulu semua, atau sebelum itu kita coba sampling dulu ya, sampling. Oke, sampling atau resampling namanya, resampling. Menjadi berapa, misalnya menjadi 1 menit gitu ya. Berarti caranya gimana? Ya kita tulis resamplingnya time-nya adalah 1 menit. Caranya bikin 1 menit 1 min gitu. Kalau 2 menit ya tinggal 2 min. Kalau detik ini S besar, dan nanti dicari ya di pandas resample, terus nanti ininya stringnya itu ada banyak. Resamplingnya 1 menit, terus DF yang di sampling, misalnya kita buat DF A gitu misalnya, atau DF resampling, DFR gitu ya, sama dengan DF resampling, resample gitu. Nah, terus kalau bingung, klik resample, terus shift tab. Nah, di situ ada caranya. Itu sebentar. Ada rule, ada axis, ada macam-macam. Oke. Jadi kalau di resample dengan ininya resampling, terus kita ambil begini saja, apa yang terjadi di FR. Nah, kalau cuma begini tidak ada hasilnya gitu. Ini cuma alamat memori. Kita buat min. Apa yang terjadi? Nah, ini min gitu ya.
Tapi waktunya nggak bagus ini 0 kemudian 37,5 harusnya waktunya berapa? 1 menit kan harusnya 60 ya. Jadi mestinya bukan min hanya untuk field 4 saja yang sensor tadi. Jadi selama 1 menit dirata-ratakan maka itu hasilnya. Nah, supaya bisa misalnya ini time-nya bukan rata-rata, T-nya bukan rata-rata, itu memakai agregat ya, pakai agregat. Terus ini harus pakai rumus. Rumusnya sederhana yang field itu diapakan, misalnya ini pakai min, terus time diapakan. Time mungkin kita ambil yang max-nya. Kemudian T juga kita ambil max-nya. Oke, let's see. Nah, ini dia. Nah, sekarang sudah benar. Field-nya ini rata-rata 1 menit. Ini data yang pertama. Ini rata-rata 1 menit, jadi setelah 60 detik. Ini rata-ratanya setelah 120 detik, jadi menit berikutnya ini rata-ratanya, menit berikutnya ini rata-ratanya, dan sebagainya. Yang time ini juga, ini selisihnya persis 60 kan, 60. Jadi operasi agregat untuk resample itu sesuaikan dengan ini. Nah, kita asumsikan sekarang bahwa mahasiswa atau Devina itu mengambil hasil riset selalu seperti ini. Ini time aslinya nggak penting, kapan aja. Tapi yang penting ini, T, start dari 0 sampai terakhir 1 jam 3.600 detik. Selalu seperti itu. Sehingga data ini, T yang ini, bisa kita simpan dalam suatu X atau T gitu. Kita simpan dalam T saja itunya ya. T-nya. T sama dengan caranya gimana di FR. Yang T saja. Nanti untuk ngeplot. Oke. Ya. Ini saya cek di FR-nya lagi. Oke. Kita ngeplotnya bisa pakai matplotlib. Plot misalnya T dengan df yang resampling ya mestinya. Iya, yang sudah di resampling, terus ambil field 4. Let's see what is the result. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau tadi aslinya gimana? Aslinya lebih berantakan gitu kan? Karena ini 15 detik sekali, sedangkan yang ini 1 menit sudah dirata-ratakan. Ini kalau 1 menit, kalau yang dicoba 2 menit gimana? 2 menit, run ulang. Nah, itu lebih smooth lagi. Tapi apa yang terjadi dengan panjang sekarang length dari data frame-nya? Nah, sekarang sudah 31. Tadi sampelnya berapa? 104. Jadi ini bisa jadi 1 kolom sampel ini ya. 1 kolom sampel akan jadi seperti ini. Nah, kita sekarang coba baca. Kita coba baca semuanya. Caranya baca mana tadi? Ya, ini kita baca. Kita copy aja ya.
Kita taruh di mana? T-nya sudah kita simpan itu. Ini kita buang. Resamplingnya sama. Sekarang kita baca semua, kita masukkan itu dalam X. X-nya adalah suatu list yang kosong dulu. Kemudian kita isi. Nah, ini kita paste dulu. Ini membaca siapa? Oh, read-nya mana? Read PDF read. Kita copy, ini dia. Taruh di sini. Di-read dulu. Tapi file name-nya semuanya. Jadi gimana caranya? Berarti bisa for f in file names. Oke. Terus lakukan ini. Ini tidak usah dilihat. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa T-nya yang 0 sampai 3.600 tadi untuk sampel 1, sampel 2, sampel 3 itu sama. Sama atau enggak? Kita coba ya. Tadi file names-nya mana? Kita cek ulang ya. Ini adalah file names terakhir, berarti yang ini ya. Kita ambil yang lain. Misalnya nomor 50. Ini random. Nomor 50. Kita plot. Bentuknya kayak gini. Ada yang kayak gini, Dev? Apa, naik turun? Coba. Ya, terus kita cek. Nah, waktunya memang selalu 15 detik. Jadi asumsi itu benar. Berarti tinggal waktunya tinggal ini saja. Ambil dari salah satu DF untuk mengambil waktunya. Setelah itu yang lain tidak perlu. Yang ini tidak perlu ya. Ini tidak usah lagi, ini tidak usah lagi. Index created at juga sekarang masih penting karena apa? Untuk resampling. Oke, ini drop juga tidak harus di drop juga, tidak apa-apa. Tapi kita copy ini. Kita copy ini. Oke. Sekarang tidak ada time, tidak ada T. Berarti cuma field 4 doang. Kalau cuma satu kolom doang, ini bisa langsung jadi min. Karena ini sudah di drop ya, yang created at sudah di drop. Iya, tinggal di resample jadi min. Oke. Nah, masukkan ke situ X append. Terus df field 4-nya. Begini bisa langsung atau kasih value, saya kira tidak apa-apa ya. Kita coba aja. Kemudian X-nya kita ubah menjadi NP arrays. NP array atau NP arrays ya? NP array dari X. Oke, let's see what happen. Ada. Sudah. Ini sudah. Dia sudah apa?
membaca seluruhnya. Coba X shape berapa? X shape. Oke, ada 104 kali 31. 104 adalah jumlah sampelnya dan ada 31 features-nya. Features-nya tadi 31 adalah sebenarnya waktu ya. Waktunya ini kita simpan di sini nih. T, kita cek T-nya ya. Kenapa T-nya kayak gini? Saya butuh yang ininya doang. Oke, ini values. T is not exist. Why? Oh ya, di FR sudah dihapus kah? Ulang dari read awal. Sebentar. Ya, DF-nya sudah dibuang. I'm sorry. Let me read again. DF sama dengan PD read CSV. Apa tadi? Copy paste aja ya. Oke. Berarti, sorry ini, ambil satu dulu. Ambil salah satu. Seperti ini. Terus lakukan resampling. Tapi sebelum resampling, berarti kita harus yang ini diurus dulu. Oke, ini saya copy lagi. I'm sorry. Oke. Ya. Enter. X-shape-nya itu, T-nya. Ya, T-nya sudah benar. T-nya adalah itu. Berarti ini 2 menit sekali ya, 120 detik, 240 detik, dan seterusnya. Kalau ngeplot sekarang, nah ngeplotnya ini kan cuma satu ya. Sekarang kita butuh ngeplot misalnya 10, gimana caranya? Berarti kita pilih gitu, ada 10 gitu. Pilih 10 caranya gimana? Ini pakai random tadi. Random choices gitu. Dari mana gitu? Dari sejumlah sampel. Jadi length-nya sampel. Jadi length file names. Oke. Kemudian mau digambar berapa? Misalnya 10. Nah, oke. Kita print dulu ya. Pilih berapa. Bentar, kita lihat apa yang terjadi dengan itu. File name-nya salah kah? Oh, sorry. Range ini mestinya pakai range. Oke. So,
kita memilih misalnya sampel nomor 103, sampel nomor 86, 40 ini secara random nih kalau saya run ulang. Jadi beda ya, berubah. Nah, sekarang plot berarti for misalnya P in pilih gitu. Kita plot saja. Kita plot, T-nya masih sama, tapi ini sudah dipilihkan yang X gitu ya. X yang ke P. Begitu. Ya, kemudian PLT show ini dikasih aja namanya. Namanya belum tahu, belum dikasih nama. Cek. Kok cuma satu? Ada yang salah? X-nya apa tadi? X-ship. Wait. X ke 0 apa isinya? Itu toh. File, oh ya jelas. Ini file name-nya belum aku ubah. Sorry. Tujuannya disampaikan lagi. Ya, saya akan membaca seluruh data. Membaca seluruh data dan nanti membangun model ANN untuk mencari data itu konsentrasinya berapa sih si etanol. Nah, sehingga kita perlu bisa mengerti itu dari gambar ini supaya jelas. Nah, ini dia. Ini datanya Devina kayak gini. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang naik, turun lagi, naik lagi, nggak karu-karuan gitu. Ada yang flat begitu. Flat ini apa, Dev? Air ya? Air ruang nih, tanpa etanol. Ya, flat misalnya. Jadi datanya kacau balau. Jadi nggak urut gitu. Ini ulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuannya kalau Devina ini punya ukuran kayak gini, misalnya naiknya kayak kuning gini, langsung tahu, oh itu berarti etanolnya 70% atau 80%. Nah, tujuannya gitu. Jadi ini baru membangun sensor-sensor supaya ketemu angkanya. Tapi sekarang ketika mengukur sesuatu yang tidak tahu konsentrasinya, misalnya gambarnya menjadi sesuatu di atas sini, terus pertanyaan untuk Devina, itu konsentrasi etanolnya berapa gitu, atau konsentrasi metanolnya gimana. Itu tujuannya kuliah hari ini adalah mencari tahu bagaimana cara menghitung konsentrasi dari data ini. Karena sampelnya tadi sudah dibuat, konsentrasinya diubah-ubah, terus penguapannya yang direkam. Devina mudeng ya? Berarti? Iya, Pak. Lumayan. Ya. Nah, berarti caranya gimana gitu kan. Ini kita kasih nama dulu deh. Namanya atau label atau apa ini, konsentrasinya tadi. Konsentrasinya ada di mana? Kita lihat. Ada di file names, kita lihat file names. Nomor pertama, ada di sini ya. Nah ini dia. Ini adalah konsentrasi 0%. Ini sampel ke 0 yang untuk 0%. Berarti kita butuh yang itu. Butuh yang ini apa? 0 yang di sini. Caranya gimana? Kita split aja. Split
split apa yang di sini yang enggak yang spesifik dekat sini ya, pakai C itu saja. Nah, split C, apa yang terjadi? Nah, ini sudah pisah. Berarti yang depan, koma, yang belakang. Nah, berarti kita butuh yang belakang saja. Yang belakang itu berarti indeks yang pertama. Nah, ini dia, tinggal 0. Nah, ini kita split lagi saja. Split dengan ini underscore-nya kita buat kuncinya untuk splitting. Terus kita lihat, nah sudah terpisah antara 0 sama 0 TV. Lalu kita ambil nomor yang pertama itu, berarti dia akan itu 0. Tinggal dikasih floating atau integer. Misalnya itu float, maka dia menjadi 0,0. Oke, maka kita sekarang bisa memilih konsentrasi sama dengan dari kosong, kemudian for f in file name, titik 2. Oke, kita pasang, masukkan ke dalam konsentrasi data itu. Append ini dia, float ini. Kalau perlu kita ubah ya menjadi NumPy. Konsentrasi sama dengan np array konsentrasi. Let's see what we have here. Nah, konsentrasinya kenapa 0 semua? Ini dia. File names-nya kita ubah menjadi F. Nah, ketemu kan? 0%, 10%, 30%, 50%, 60%, 70%, sampai 90%. Cantik banget ini. Itu adalah konsentrasinya, sehingga ketika kita gambar, kita bisa tambahkan di sini label sama dengan konsentrasi ke P. Iya, terus di sini PLT legend. Nah, itu dia. Yang 80% atau yang tinggi ini ternyata di atas semua. Bentuknya gini enggak, Dev? Mirip-mirip gini ya. Terus yang membingungkan mungkin yang di tengah gitu ya, nggak tahu berapa 60 itu kadang naik sendiri kemudian turun lagi, naik lagi. Jadi yang bagian konsentrasi 50, 60 dan sebagainya. Nah, yang konsentrasi rendah itu saya lihat kemarin itu flat. Air sangat flat. Oke, ini masih sangat kacau, random. Seharusnya data aslinya akan lebih baik daripada ini. Mestinya ini saya buat sangat berantakan supaya ketika yang berantakan itu pun ada hasilnya, maka hasil pengukuran yang real hopefully semoga lebih baik. Jadi sekarang kita punya tugas untuk mencari tahu ini konsentrasi berapa, dengan cara apa? Dengan cara ANN ya. Oke, kita bangun di sini ANN. Buat ANN untuk menghitung regresi atau maksudnya itu memprediksi konsentrasi berdasarkan sinyal.
berdasarkan sinyal yang direkam dalam waktu 1 jam seperti data aslinya. Okay, now we go to mana? Ya, ke atas lagi untuk import macam-macam di sini. Kita pakai sequential saja ya, import berarti TensorFlow titik apa Keras. Sudah hafal belum? Pertama kali modelsnya gitu, from TensorFlow class model import sequential. Ini saya run dulu ya karena lama. Satu saya run, ini nunggu agak lama karena di hard disk luar. Kalau ini sudah running, sedikit lebih cepat nanti. Oke, sambil nunggu. Nah, kita tunggu sebentar sambil minum kopi. Lamanya bukan main. Oke, sudah muncul walaupun ada warningnya. Nah, sekarang agak cepat. TensorFlow Keras. Setelah model, layersnya yang di import. Nah, saya pakai ANN berarti butuh den saja. From TensorFlow Keras titik apa optimizer. Ini kalau sudah running saya tinggal ketik O gitu, terus tab gitu, nah dia akan muncul sendiri. Import terus misalnya A atau add gitu, terus tab gitu, dia akan ini langsung muncul semua. Misalnya Adam. Terus lossesnya apa coba? Siapa yang mau usul? Losses. Import apa? Untuk regresi apa? Siapa usul? Ya. Kalau kemarin klasifikasi pakai kategorical cross entropy ya kan. Sekarang regresi nggak pakai itu, pakai yang lain. Yang paling mudah adalah min square. Nah, ini ada banyak nih. Nah, kita yang ini saja yang biasa min square error. MSE tahu ya. Jadi antara yang benar sama prediksi dikurangkan, dikuadrat, dan kemudian dijumlah, dibagi jadi min-nya. Oke, terus apa lagi? Nah, sudah kali ya. Oh ya, kita perlu splitting data train test. Jadi itu dari escalance saja. Escalance, model selections, model tab. Ini kalau masih belum diambil, diketik tab dia agak lama. Oke, model selections. Oke, import train tra gitu saja, kemudian tab dia harusnya nyari sendiri. Nah, muncullah. Oke, so kita sudah mempunyai library-nya. Sekarang kita cari
kita buat modelnya. Modelnya sama dengan sekuensial dulu, yang mudah sekuensial. Terus kita add dance, kita add. Nah, mau berapa? 1, 2, 8 ya. Oke, input shape-nya. Input shape-nya berapa coba? Kita cek lagi di sini. X shape. Ini dia 31. Mungkin lebih baik di split dulu ya, split data ya. Sorry, saya tinggal dulu yang bawah. Kita buat train test split dulu. Caranya ketik ini, kemudian tab, terus shift tab, nanti dia akan muncul keterangannya. Nah, kita lihat contohnya aja. Ini dia contohnya. Copy paste di sini. Ya, tinggal ditaruh di sini. X-nya tadi sudah ada ya. Y-nya apa tadi? Konsentrasi ya. Y-nya adalah konsentrasi. Iya, test size-nya kita cek dulu. Kita print dulu extrain shape. Extrain shape. Kemudian dulu. Ini saya taruh sini supaya kelihatan. Oke. Kemudian ini kita print hasilnya. Ini tes. Ini adalah Y train dan ini Y test. Kita cek buat salah tulis Y test. Oke. Nah, kita lihat di sini jumlah sampel 69, terus ini features-nya 31. Ini terlalu apa? Ini terlalu sampelnya terlalu sedikit ini. Jadi test size-nya terpaksanya kita kecilin saja 0,1. Oke. Ini juga masih jelek ya. Ini 93, ini 31. Paling tidak dari 10%, berarti ini 9, ini 90, that's fine. Kalau ini 31 berarti berapa? Ini kira-kira 300 gitu ya. Sampelnya 300-an, tapi nanti tergantung Devina mau berapa. Yang penting ininya yang bagian features jangan melebihi ini. Jangan melebihi jumlah sampel, karena ya secara teori nanti diterangkan Bu Hana kalau matriks kolomnya lebih banyak daripada barisnya, terus dikalikan, terus dicari inverse-nya atau gimana, secara matematika nanti ditunjukkan bahwa solusinya banyak gitu. Oke, setelah itu kita tulis ini 31-nya ini di sini ya. Sama dengan caranya nulis. Nah, ini agak ribet di sini. Ini kalau langsung 31 gitu, dimensi yang berikutnya nggak tahu. Jadi ya, biasanya kalau ANN itu ada dimensi 3 dimensi. Di sini ada 93, 31, terus berapa gitu. Terus kalau si NN tuh ada lagi 4 dimensi kan. Berarti ini dimensi yang selanjutnya nggak ada. Berarti kita perlu tulis. Nah, ini begitu dulu, nanti kan ada errornya. Nggak apa-apa. Ini nanti muncul error. Tapi tidak apa-apa. Kita cek errornya di mana.
activation ReLU sudah. Terus mau ditambahi apa lagi? Ya terserah, yang ini terserah ya. Tambah dance lagi semuanya. Satu ini bebas, yang ini ReLU gitu. Oke. Ini terserah Devina mau sampai berapa. Ini 4 gitu. Kedua. Oke, terakhir berapa Dev? Karena kita mau regresi dengan Y1 baris, maka dance berapa? Dance 1 gitu. Application-nya apa? Kalau untuk regresi, kalau untuk classifications bisa sigmoid, bisa softmax, tapi kalau regressions bukan itu. Tapi dibiarkan nggak ada, nggak apa-apa, linear ya. Itu untuk regressionnya, tulis di sini regressions. Oke, masukkan ininya optimizer-nya adalah Adam, terus apa tadi, loss-nya adalah min square error. Ini ada pilihannya nggak ya? Nggak tahu, tulis kayak gitu dulu kayak kemarin. Terus baru compile ya kan, model compile optimizer-nya terus tab gitu, tidak apa-apa. Nah itu nanti muncul optimizer ya, optimizer-nya muncul sama dengan opt, kemudian loss L tab, nah itu ada loss, kemudian metriknya mungkin kita mau ini min absolute error, boleh tambah sekalian MSC ya. Model summary, ini errornya pasti pada di sini sudah error, cek dulu. Kok nggak error? Nah ini error toh, ini dia error pasti muncul karena dimensinya tidak pas. Dimensi yang tidak pas itu harus dipas-paskan, tapi karena kita tidak tahu dimensi yang berikutnya, kita kasih koma aja. Begitu. Ups, ada yang error lagi sekarang di loss functions. Kenapa itu? Missing something. Oh ini Y-true sama Y-pred doang, nggak ada ininya apa, options lainnya. So it must be like that. Nah, jadilah model kita. Tinggal di running toh. Ya, tinggal running. Extrain sudah ada, extras ada, fine. Oke, kita kasih hasil sama dengan model titik fit ya. Model apa? Setelah model selesai, terus ngapain? Keras. Hah? Kok predik ya? Belum predik ini. Sebelum predik apa? Fit toh, fitting dulu kan? Gila. Fit dulu apa? Extrain. Kemudian Y-train. Oke, kemudian validations datanya pakai yang
X-test, Y-test, apalagi epoch, berapa 100 verbose. Yes, oke. Semoga tidak ada yang salah. Let's see. Oke, warning dulu muncul, that's fine. Nah, jalan dengan bagus dan sangat cepat karena datanya kecil. Langsung. Dan di situ tidak ada akurasi ya. Akurasi itu adanya di classifications ya. Kemarin ada classifications Honochoroko, ada MNIST dan sebagainya, itu pakai akurasi karena itu menghitung yang benar dibagi semua data. Tapi kalau ini regressions itu adanya ya ini MSE, MAE dan sebagainya. Dan kita nggak bisa langsung komentar, oh ini MSE-nya bagus gitu atau enggak gitu, nggak tahu. Nah, kita plot dulu, plot dari hasil itu apa historinya, history. Nah, historinya ada di sini nih, ada MAE ini yang terakhir nih ya. Ini istilah-istilah yang di sini kita masukkan, misalnya MAE itu, MAE itu mean absolute error. Oke. Kita kasih label ya, label sama dengan MAE. Terus MSE ada nggak? Ini ada MSC. Ini ada file MAE, sekalian file MAE. Sekalian MSE. Ada file MSE, ada. Berarti ya ini file MSE. Oke. PLT Legends, kemudian PLT Show. Let's see. Nah, ternyata lumayan bagus. Artinya dia convergen dengan baik. Ya. Errornya mengecil dan ini sudah lumayan stable. Cuma kita nggak tahu persis ini bagus atau enggak, caranya gimana supaya ngerti bagus atau enggak. Kita prediction saja, kita prediksi. Oke. Y-test predictions. Ini kita predik dari X-test mestinya, dari X-test. Sekalian kalau dari training apa kita sebut Y-train gitu ya, Y-train pred. Model titik predik ini dari X-train. Nah, oke. Salah atau benar? Benar, mestinya benar. Ya, terus kita plot PLT, kita scatter plot dulu, scatter antara yang benar itu apa tadi ya? Y-test gitu kan, Y-test itu yang benar, kemudian yang salah adalah yang prediksi adalah Y-pred. Salah. Y apa tadi? Y-test pred. Y-test pred. Jadi ini adalah data yang
yang ada, terus ini hasil predictions-nya kita. Nah, yang training sekalian kita gambarkan, ini Y-train dan ini Y-train prediction supaya lihat sebarannya kemana. Oke, terus kita sekalian plot garis lurus supaya tahu ininya apa, kira-kira garisnya ada di mana, garis predictions-nya ada di mana. Kita plot ini saja, ini dengan ini. Oke, PLT show. Let's see. Nah, itu dia garis predictions-nya seperti itu, bisa kelihatan ya. Tapi kita melihat, wow, datanya sangat tersebar seperti ini. Wah, jelek apa bagus. Nah, berarti kemungkinan modelnya kurang bagus atau datanya salah ambil atau sesuatu yang lain. Kita cek satu persatu. Jadi ini sudah jalan sebenarnya, cuma kurang bagus gitu ya. Kurang bagus pertama kali memang karena datanya saya buat rusak-rusakan. Apa amburadur, ada yang naik turun dan sebagainya, dan tidak jelas itu rumusnya apa karena ya tidak terlalu bagus. Tapi itu nanti mewakili punya Devina. Masalahnya penguapan itu akan dipengaruhi oleh banyak hal yang kemarin sudah kita lihat, datanya tidak mulus naik terus, tapi naik turun juga ada. Jadi data ini mewakili itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kok datanya kayak gini gitu? Kita coba misalnya start dari mana ya? Resamplingnya, misalnya resamplingnya tidak 2 menit Pak, misalnya 1 menit bolehkah gitu? Ya asal apa? Size-nya itu dari sampel sama features-nya berbeda ya. Cell run all below. Kita tunggu hasilnya kayak apa. Oh, ada yang error. Pak, kenapa kok milihnya linear, Pak? Enggak klasifikasi sesuai kan regresi. Regresi kan maksudnya, apa hasilnya? Itu tidak diklasifikasikan ke angka-angka tertentu. Tetapi nggak milih yang diklasifikasi sesuai dengan pola gitu, Pak? Bisa nggak kalau kayak gitu? Klasifikasi bisa, tapi nanti klasifikasinya itu misalnya konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah, misalnya 2 klasifikasi. Nah, kalau 2 klasifikasi maka nanti pakai klasifikasi seperti kemarin. Ini kenapa? Oh, berarti ini ya, klasifikasi konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah gitu doang ya, Pak? Iya. Cuma 2 pilihan A sama B doang. Iya. Oke. So, ini 61 ya. Oh, salah di size-nya, berarti ini supaya tidak salah lagi X-train shape 1. Jadi pertanyaannya usia kenapa ini linear? Karena regresi. Kalau regresi selalu linear. Kalau klasifikasi, maka tadi bentuk-bentuk tadi, sinyal tadi harus dikelompokkan. Misalnya ada 3 kelompok, misalnya high, medium, sama low. Yang high itu berapa? 70, 80, 90 itu high misalnya. Yang low 50 sampai berapa? 30 ke bawah, lalu yang medium tengah misalnya. Nah, itu baru klasifikasi. Kalau klasifikasi, maka activations-nya pakai sigmoid atau softmax. Begitu ya. Ini saya akan ulang.
Ini 1 menit. Kalau tadi 2 menit, ini 1 menit. Apa yang terjadi? Kita nunggu ya. Ini sampai mana? Oke. Ininya sama bagus. Ini masih sangat lebar. Berarti mungkin bukan dari situ. Terus dari mana? Mungkin datanya bukan X, tetapi datanya yang di sini bukan X, tetapi apa? Ini diferensial dari X. Jadi artinya data sekarang sama data tadi dikurangkan gitu. Jadi difference dari ini kan kalau difference ini ada yang sangat naik banget gitu kan. Sebelah sini sangat naik gitu. Mungkin sangat naiknya beda dengan yang lain. Nah, ini lihat ini kan lebih landai. Yang ini tidak terlalu landai tapi sangat tajam. Nah, berarti inputtingnya bukan X itu sendiri tetapi diff-nya. Jadi kita lihat kita bisa memakai ini saya kira NP diff dari X itu akan muncul angka toh. Oke. Shape-nya berapa? Sorry. Jadi 60 ya. Karena berkurang 1. Jadi T2 minus T1 berapa, T3 minus T2 berapa, dan seterusnya itu adalah difference. Saya kira ini kita bisa coba. Tadi ini NP diff X. Kita coba ini apa yang terjadi. Cell run all below. Okay, still running very fast. Oke, ini semakin kecil toh. Nah, ini bagus, berarti bukan X itu sendiri yang dijadikan data, tetapi diferensialnya. Ini data sudah sangat lumayan, sudah. Dan lumayannya di mana? Ini kan ada tes sama train ya. Yang train yang mana ini? Yang kuning toh. Coba kita pasang label di sini ya. Label sama dengan ini apa? Tes ya. Ini train. Label sama dengan train. Oke. Oke, PRT legend. Saya buat yang ini ada alfanya supaya sedikit transparan. Fine. Nah, ini sudah sangat bagus karena tipis ya, dari kalau yang tadi kan lebar sekali, susah untuk dijadikan pegangan untuk mencari berapa konsentrasi. Tapi ini bagus karena apa? Bagusnya sudah tipis. Antara tes sama train itu lebarnya mirip. Ini ya, biru itu masih masuk di dalam yang kuning-kuning. Apakah bisa yang birunya itu jadi jelek gitu, sementara yang kuningnya sangat bagus? Nah, itu namanya overfitting ya. Biasanya overfitting itu kalau features-nya terlalu banyak. Nah, ini features-nya berapa sih? 60 ya. Kita coba buat sampling sehingga datanya banyak. Resamplingnya tidak 1 menit, tetapi kita coba 30 detik ya. Jadi yang 15 detik menjadi 30 detik. Nah, berarti apa yang terjadi? Kita cek aja. Run all below. Oke, ini masih running. Nah, ini dia. Awalnya adalah
bahwa features-nya kebanyakan nih. 120 sementara sampelnya cuma 93. Ini apa yang terjadi nanti? Let's see. Ininya jadi tidak bareng ya antara file sama. Nah, ini akan kelihatan sangat bagus. Yang kuning sangat bagus kan? Bisa fitting dengan sangat sempit. Sangat bagus. Tetapi data tesnya porak-poranda. Ini namanya overfitting. Berarti tidak bagus. Jadi contoh yang terakhir tadi, yang sebelum ini, itu yang paling bagus karena apa? Yang data biru sama yang kuning itu bisa matching di satu pita. Gitu. Tidak berantakan kayak gini. Ini contoh yang jelek ini karena overfitting. Devina, mudah nggak? Ini nanti tesismu, datanya ini masih data, pokoknya sembarangan aja, tapi mirip-mirip dengan datamu. Kamu cari cara supaya datanya lebih bagus, dan kalau bisa dilokalisasi tempat tempat ininya etanolnya di daerah tertentu saja, tidak menyebar ke tempat yang lain, supaya efek dari tegangan permukaan itu tidak ada, sehingga tidak naik turun lagi kayak gini. Kayak gini ini karena saya kira larutannya jalan-jalan di sensor, sehingga kadang naik, kadang turun. Begitu para mahasiswa. Ada pertanyaan? Bisa saya jawab kali ya, semoga. Itu berarti campurannya satu jenis ya, Pak? Sama air doang gitu ya? Misalnya. Ya, contohnya sama air doang. Ya itu harus jadi kontrol. Kalau sama air semua. Gitu. Suhunya juga segitu, terus nggak boleh berubah-ubah. Humidity yang lain juga segitu terus. Asumsinya begitu. Jadi yang indikator lain yang tidak masuk data di sini dianggap konstan. Nah, kalau tidak, apa yang terjadi? Devina, kemarin suhunya naik turun kah dalam 1 jam? Lumayan Pak, tapi naik turunnya 2 derajatan, tidak terlalu banyak. Ya, dalam 1 jam loh. Ini kan 1 jam doang, atau dalam 2 jam. Sangat berubah atau tidak? Tidak terlalu ekstrim sih Pak, kalau naik turun 1-2 derajat Pak. Ya, kalau sangat banyak, harus masuk ke data, misalnya di kolom pertama itu suhu, ambil saja suhu sekian gitu pas sampel itu, kemudian sampel, misalnya sampelnya itu kan ada 100 ya, yang 50 itu siang hari, terus yang 50 lainnya malam hari, itu kan suhunya beda ya, suhu siang sama suhu malam gitu. Nah, itu mungkin jadi satu faktor. Nah, untuk mempercepat, bagaimana caranya? Dipanaskan gitu. Ini kan penguapan tadi. Supaya lebih cepat, tidak 1 jam, maka suhunya dibuat selalu konstan tapi panas, misalnya 60 derajat atau 70 derajat konstan. Pakai heater, gimana caranya? Itu supaya kita tidak nunggu 1 jam, tapi mungkin 10 menit aja sudah habis gitu, misalnya sudah menguap semua untuk yang murni etanol atau gimana caranya. Gitu, Dev. Iya, Pak. Tapi itu agak susah. Ya bisa pakai resistor saja atau pakai apa? Mantul. Atau pakai ya pengontrol yang beda, tidak apa-apa, tidak perlu dalam satu mikrokontrol, tidak apa-apa, karena itu adalah suhu yang dibuat konstan ya. Misalnya mikrokontrolnya beda, kamu nyimpannya ke ThingSpeak, itu
ThinkSpeak-nya satu doang, tapi mikrokontrolernya beberapa juga bisa, tidak masalah. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, sebentar, saya tambahin sedikit lagi tapi belum saya kerjain. PR untuk Devina aja nih. Pak, evaluasinya berarti cuma dari MSE itu tadi doang ya, Pak? Dia bagus apa enggak tadi ya? Ya, MSE, MAE, kalau perlu MAPE dan sebagainya masukkan di situ semua. Bisa dipilih. Nah, yang diperlukan oleh Devina adalah TensorFlow, Lite, TensorFlow Lite, saya kira. Ya. Ini yang perlu bahas atau Tiny ML 2 itu ya. Ini TensorFlow Lite for microcontrollers. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau kemarin kan model di save sebagai model titik keras gitu kan, tapi Devina akan menyimpan model itu, hasilnya itu bukan ke laptop tetapi ke microcontroller, sehingga ini harus dibaca. TensorFlow Lite, saya kira bisa cek. Sebentar, saya cari di YouTube. Nah, tadi sudah cari di YouTube. Nah, ini dia. Idenya ini, TensorFlow Lite ESP32 atau Arduino underscore TensorFlow Lite. Oke. Nah, ini dia. Ini ada yang bahasa Indonesia. Kuncinya ini. Jadi model yang tadi sudah di training di-convert dulu dalam TF Lite, TensorFlow Lite, kemudian nanti ada cara untuk loading itu ke dalam microcontroller dan kemudian membuat prediksinya itu tidak di laptop tetapi langsung di microcontroller, dan kemudian hasilnya bisa dipasang di OLED, di screen kecil OLED dan sebagainya. Tapi itu nanti terlalu sangat teknis, itu langsung masuk ke tesisnya Devina kalau sanggup. Kalau tidak sanggup sampai ke ini saja, ke cara prediksi saja. Cara prediksinya gini, tapi tidak otomatis itu ada di microcontroller. Kalau bisa sampai itu, bisa jualan alat untuk memprediksi kandungan etanol, metanol di mana saja dari penguapannya. Oh, berarti itu dari microcontrollernya langsung muncul angka sekian persen gitu ya, Pak? Ya. Kalau bisa seperti itu masuk ke microcontrollernya ya? Apa? Model ANN-nya udah masuk ke microcontrollernya ya? Ya. Jadi ANN sudah di training di laptop, hasil training disimpan, tapi hasil simpannya itu convert ke dalam DF, ke dalam bentuk DF. Itu masuknya pakai C++ apa? Ya, nanti dia akan sintaknya dalam C++ nanti. Bisa pakai Arduino IDE.
pakai Arduino IDE itu nanti bisa ditulis di situ cara-caranya. Saya kira ada di ini ya, di bentar saya share lagi. Ada di sini di TensorFlow, terus TF Lite Micro Arduino Examples. Nah, ini akan ada banyak cara. Start dari Hello World kali ya. Itu program Ino-nya bisa dicek apa yang di ini harus library-nya nyari kayak gitu dan seterusnya. Terus nanti akan ada caranya loading data, get model nih. Terus ya, ini bahasa CPP ya. Tapi nggak akan tak bahas di sini. nanti sama Devina aja ngurus ini. Ini terlalu teknis nanti. Langsung masuk tesis Devina aja, kecuali ada yang sangat kepingin juga belajar itu. Pertanyaan lain atau ada yang pusing 7 keliling? Apa Del? Suaramu nggak jelas. Oh iya maaf Pak. Kalau kategorikal berarti caranya agak beda ya Pak? Di Ya, bagian sekali sama aja. Kategorikal cuma itu yang tadi konsentrasi dibikin beberapa kategori. Hanya 3 kategori atau apa gitu. Terus pakai cara yang kemarin, pakai kategorikal cross entropy, loss-nya, terus activation functions di dense yang terakhir itu pakai softmax. Ya, ukuran dense juga sesuai dengan jumlah klasifikasi. Mirip seperti kemarin Onocoroko atau MNIST dan sebagainya. Atau lihat yang pertama tentang iris. Tentang iris itu kan ada 4 kolom kan? 4 kolom data bunga iris. Nah, ini Devina tidak punya 4 kolom data doang, tapi sampai 30 tadi atau 60 tergantung resamplingnya. Terus yang lain sama. Baik, terima kasih. Oke. Pertanyaan lain? Tanya lagi satu kali lagi Pak. Itu kan datanya kan kita nyari dulu tuh, terus habis itu dibuat model, terus bisa deteksi data baru. Apakah memungkinkan ketika jadi suatu alat itu datanya ya nyarinya waktu alat itu udah jadi, terus dia kayak nyimpen di modelnya, terus ketika jadi kayak diperbarui terus gitu, memungkinkan nggak Pak? Nggak yang data yang lama untuk dipakai ini yang baru dan baru lagi. Bisa, tapi kalau trainingnya pakai microcontroller, nggak mungkin lah, karena apa? Terlalu kecil itu. CPU-nya terlalu kecil. Walaupun pakai Raspberry Pi kan besar ya, itu kayak komputer, tapi biasanya lambat. Jadi training itu tetap pakai laptop atau komputer besar atau di server, sehingga microcontrollernya itu hanya ambil data terus lempar itu ke server, ke cloud atau manapun, atau ke komputer besar kita, terus minta tolong komputer untuk melakukan updating, training terus-menerus. Nanti secara berkala si microcontroller itu ambil data model yang baru, updating.
Itu baru oke. Jadi kalau stand-alone microcontroller berat, harus ada komputer di sampingnya. Begitu. Tes 1, 2, 3. Suaranya hilang. Oke, Pak. Oke. Katanya Lea mau ke Salatiga ya. Ya Bu Hana. Lea kapan ke sini? Siapa yang belum punya tesis ya? Bukan Lea sih, Michelle Salatiga. Oh, Michelle. Ya. Ya. Yang Honocoroko itu kalau pendidikan coba dikemas bagaimana anak-anak belajar Honocoroko. Salah satunya dengan cara kemarin itu dibikin lebih keren lagi. Ada caranya menilai misalnya. Kalau menulisnya kayak gini, kurang apa, harus mengulang apa, dan sebagainya. Saya kira bisa dimasukkan ke dalam pendidikan, pembelajaran, riset tentang alat pembelajaran. Dan tidak hanya Honocoroko doang, tapi komplit Honocoroko itu apa? Lupa 20 itu. Plus pasangan-pasangannya kalau bisa. Atau bahasa yang lain, tulisan yang lain, misalnya Mandarin. Itu yang pendidikan ya. Atau etnografi yang lain. Bisa. Oke, yang lain aku tidak tahu, yang belum punya ini tesis. Semoga Devina bisa terbantu dengan kuliah hari ini. Cukup ya? Kita foto dulu ya. Open video, please. Presensinya aku belum buat. Semoga Bu Hana bisa buatkan. Pranggi, apa kabarmu? Baik, Pak. Hari ini ya? Pusing, Pak. Ya, itu biar Devina aja yang pusing untuk ini ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain mana ini? Satu, Tiara, Jordi. Jordi itu yang baru ya? Iya, Pak. Oke. Fine. Ya, ada fotonya. Ini gambarnya nggak nyala semua. Bentar. 1, 2, hilang. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sampai jumpa hari Kamis. Kamis ada kuliah nggak ya, Bu Ana? Gimana, Pak? Kamis? Iya, Pak Surya. Ya, Kamis kuliah lagi. Oke. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita matikan. Nah,